Dave Ramsey, salah satu guru finansial Amerika, membagikan tips buat warga Amerika tentang keuangan dan terbukti bisa membantu meningkatkan kualitas keuangan mereka jadi lebih baik. Nah, gua pengen share ini biar kalian bisa paling enggak terbebas dari kesalahan-kesalahan finansial, sehingga kesempatan buat jadi kaya masih bisa kita raih. Nah, langsung aja yuk, apa aja sih 20 pemborosan yang sering gak sadar kita lakukan? Mari kita mulai dengan belanja impulsif. Belanja impulsif adalah belanja yang nggak pakai mikir, yang didorong karena rasa ingin memiliki tanpa pikir panjang gitu. Gimana nih, sering ngelakuin nggak? Nah, parahnya nih, dengan teknologi yang makin gampang seperti pinjol, pay later, itu bukannya membantu kita, kadang malah bikin kita tersesat. Tersesat di sini dalam arti yang nggak baik. Kita jadi gampangin, mentang-mentang punya limit di pay letternya, kita jadinya langsung beli barang itu tanpa punya uang 100%. Jatuhnya kita jadi ngutang gitu. Nah, hal ini ternyata pernah dikatakan sama Dave Ramsey bahwa salah satu pemborosan yang dilakukan kaum pas-pasan adalah dengan cara belanja tanpa punya uangnya, alias belanja tapi nggak ada duitnya, cuma karena pingin beli barang yang nggak perlu. Nah, cara buat mencegah ini sebenarnya gampang banget. Caranya coba kalau kita pingin banget beli barang, terutama di marketplace ya, coba biarin barang itu cuma di keranjang aja, jangan di check out dulu. Tunggu sampai 2 atau 3 hari. Nah, biasanya nih kalau kita udah mikir lebih panjang, rasa pengen punya barang itu akan hilang. Jadi kita nggak tergiur lagi buat beli barang itu, dan kita berhasil save uang kita. Yang kedua adalah rokok. Ya, kalau ini udah paling banyak kita tahu ya, bahwasanya rokok itu adalah salah satu kebutuhan bagi perokok itu sendiri. Jumlah perokok di Indonesia tahun 2021 itu sekitar 69,1 juta. Bahkan di 2023 kemarin kabarnya malah perokok umur 15 tahun meningkat 28,62% daripada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perokok semakin banyak. Nah, sekarang coba deh buat kalian yang perokok, bisa mulai memotivasi diri kalian buat berhenti. Karena menurut Dave Ramsey, perokok itu adalah salah satu gaya hidup paling mahal. Beliau pernah bilang bahwa perokok itu dianalogikan seperti kartu kredit. Karena emang karena udah kecanduan, selama ada duitnya, kenapa enggak gitu. Tapi kalau kita mau adil dan buka pikiran, kalau dihitung-hitung itu sehari kita Rp25.000. Kalau kita nggak ngerokok selama 30 tahun, berarti kita udah ngumpulin sekitar Rp270 juta. Dan selama 30 tahun itu nggak kerasa banget, paru-paru kita full senyum. Itu bahkan belum dihitung sama inflasi yang terus tinggi. Nah, itu coba dipikirin deh. Yang ketiga, denda keterlambatan pembayaran cicilan. Semua pembayaran yang sifatnya dibayar di belakang, kayak pinjol, pay later, KPR, dan kawan-kawannya, pasti ada denda kan kalau kita terlambat bayar? Iya sih, mungkin cuma 4 ribuan atau 5 ribuan dendanya. Tapi berasa banget kalau kita terlambatnya berhari-hari kan? Padahal kalau uang itu masih ada, kita bisa buat kebutuhan yang lain gitu. Cara buat mencegah ini tuh sebenarnya simpel banget, yaitu dengan cara kita pas kita gajian gini ya, fokus dulu buat bayar tagihan-tagihan yang ada. Jangan sampai ada yang terlewat, karena kata Dave Ramsey, aset terbesarmu adalah gajimu. Jadi coba hindari keterlambatan bayar tagihan. Yang keempat, beli kopi mahal. Siapa nih anak senja atau anak sore yang suka banget sebat sambil minum kopi? Kita tahu lah ya bahwa di luaran sana tuh banyak banget penjual kopi-kopi bermerek yang mahal banget. Dan mahalnya tuh bisa beda banget sama kopi yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Ya bayangin aja kalau kalian ngopi di Starbucks ngeluarin sekitar Rp50.000 lebih buat segelas kopi. Padahal kalau kita bikin sendiri di rumah itu bisa sampai bergelas-gelas dan berhari-hari gitu. Nah, buat kita yang pas-pasan jangan ngikutin mereka lah. Nikmati aja kopi yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Yang kelima, sering makan di luar. Bukan berarti kita nggak boleh buat beli makan di luar. Tapi selagi kita hidupnya pas-pasan, seharusnya kegiatan memasak itu jadi sebuah tantangan sebagai skill yang harus kita miliki kalau kita pengen irit, pengen hemat. Karena satu porsi makanan yang kita beli di luar itu bisa jadi nilainya 2 porsi kalau kita bikin sendiri. Jadi bisa kelihatan banget kan kalau kita bisa masak sendiri dan gak perlu lagi ngeluarin uang sebanyak itu.
Sekarang canggih banget, banyak kok resep atau tutorial masak yang mudah dan sederhana yang bisa kita tiru dari Google atau YouTube. Yang keenam, hutang kartu kredit dengan bunga yang tinggi. Kartu kredit ini basically bisa juga pay later ya, bisa juga pinjol. Tapi intinya dengan kita punya hutang dengan bunga yang tinggi, itu semua nggak bikin kita jadi hidup nyaman. Otak pikiran kita bayar utang mulu jadinya. Siklusnya nggak sehat banget buat kita. Jadi kalau kamu butuh beli barang tapi nggak punya uang, ya udah berarti kamu nggak bisa beli. Mindsetnya harus diganti buat nabung. Jangan ngandelin pay later, karena ya siklus ini akan jadi lingkaran setan. Selain bikin kamu punya hidup yang nggak nyaman, kamu juga akan terjebak terus nih sama siklus ini. Jadi ya nggak akan bikin kita kaya kalau gini terus. Stop pakai pay later, kartu kredit buat beli barang yang pengen kamu punya. Yang ketujuh, membership di suatu produk tapi nggak kepake. Siapa nih yang suka jadi member di suatu kegiatan atau suatu produk tapi nggak kepake? Misal tiba-tiba membership Netflix tapi karena sibuk kerja sana sini jadi gak sempet nonton film, gak sempet nonton Netflix, tapi udah terlanjur membership. Nah, kita harus segera stop nih sama kegiatan ini. Karena kalau nggak yakin bisa nonton Netflix, ya mending kita nggak usah lanjutin langganan di bulan depan. Mending uangnya disimpan buat keperluan lain atau di-save di rekening. Yang kedelapan, beli air mineral kemasan. Siapa nih yang males banget bawa air minum ke kegiatan sehari-hari? Alasannya males bawa botol, berat, dan lain-lainnya. Padahal di rumah tuh ada air galon kan? Nah, beli air mineral kemasan ini sebenarnya udah nggak zaman banget. Tapi nggak apa-apa sih kalau dibeli dalam keadaan darurat. Karena sekarang udah banyak banget orang yang punya tumbler yang keren-keren, yang biasa dibawa di kerjaan buat minum sendiri. Nah, uang buat beli air ini sebenarnya masih bisa kita simpen ke keperluan lainnya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak darurat, mending bawa air sendiri dari rumah. Yang kesembilan, baju bermerek. Baju bermerek itu mahalnya kebangetan, padahal secara fungsi itu sama aja kan buat dipakai di badan kita. Kayaknya juga kalau orang lihat kita pakai pakaian yang bermerek, kebanyakan dari mereka juga nggak peduli deh. Pujiannya tuh cuma sesekali, itu pun kalau orang ngerti merek gitu. Tapi itu semua nggak sebanding sama harga yang harus kita keluarin kalau kita hidupnya pas-pasan. Lebih baik semua uang itu dipakai buat keperluan yang jauh lebih bermanfaat. Yang ke-10, garansi perpanjangan. Zaman sekarang tuh banyak garansi yang bisa diperpanjang, terutama kalau kita beli barang elektronik. Tapi ini tuh sebenarnya akal-akalan perusahaan buat dapat uang lebih dari kita. Padahal garansi yang kita punya dari toko itu sebenarnya biasanya ada lagi garansi dari produsen yang bikin barang yang kita beli. Jadi coba cari tahu dulu tentang hal ini sebelum akhirnya ngasih keputusan yang sayang banget kalau salah. Padahal uangnya bisa dipakai buat ke yang lain. Yang ke-11, konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol itu adalah minuman dari berbagai lapisan, dari menengah sampai ke atas, bahkan ke bawah juga. Mungkin mereka ngerasa dengan minum ini bisa bikin kita jadi enjoy, bisa bikin kita jadi asik, atau apalah itu. Tapi aku nggak mendukung buat kegiatan ini. Kebiasaan ini tuh bisa jadi masalah kalau akhirnya jadi ngeluarin duit berlebih buat beli minuman beralkohol yang mahal ini. Apalagi kalau kita hidupnya pas-pasan. Selain itu, coba pikirin dampak akhirnya kalau kita sering minum berlebihan. Bisa jadi kita sakit dan malah nambah biaya kan. Yang ke-12, jajan cemilan di minimarket. Hal ini tuh aku rasain ketika aku pernah kerja di salah satu minimarket. Rasanya aku tuh kadang jajan gak ngeliat harga, bahkan ya beli-beli aja gitu karena tinggal di scan dan kita bayar sendiri. Dan sebenarnya ini tuh kerasa banget ketika akhir bulan tiba-tiba duit habis gak terasa dan boncos. Makanya aku kasih tips ini buat kalian yang masih suka jajan di minimarket. Seperti halnya tadi tentang jangan sering beli makanan di luar. Sebenarnya selagi kita nggak darurat pengen beli gitu ya, jangan dilakuin. Kasih jatah buat diri sendiri buat belanja jajanan, mungkin 2 minggu sekali gitu. Jadi kita masih bisa teratur dan gak akan boncos-boncos amat ngatur uangnya. Karena Defremsi bilang makanan itu bikin orang jadi sulit mengatur keuangan. Yang ke-13 adalah pengeluaran berlebihan untuk kendaraan. Mungkin menurut kamu yang pengen beli kendaraan yang bagus itu penting, tapi jangan lupa bahwa kendaraan yang makin bagus biasanya perawatannya lebih mahal.
Dan secara nggak langsung itu bikin kita boncos karena kaget bahwa ternyata segitu ya anggarannya ketika kita punya kendaraan yang mahal gitu. Mogok misalnya. Kata De Fremsi, kendaraan itu adalah salah satu pengeluaran terbesar di keuangan kita. Makanya kalau kita hidupnya pas-pasan, mending kita berpikir 2 kali buat beli kendaraan yang bagus dan keren. Pada akhirnya juga kendaraan itu cuma buat mobilitas, buat nganterin kita ke suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi selagi kendaraan itu berfungsi normal dan perawatannya masih wajar, mending kita mentingin dari segi fungsional. Yang ke-14 adalah fast fashion. Siapa nih yang suka FOMO? Suka ikut-ikutan tren. Nah, nggak jarang hobi ini bikin finansial kita tersiksa. Mending kita beli pakaian sekiranya bisa dipakai di tengah-tengah gempuran tren fashion yang udah ada, yang masih pantas dipakai buat main, buat kerja, buat ke acara formal. Karena juga pada akhirnya pakaian itu fungsinya juga buat menutup badan kita. Daripada ngikutin tren dana boncos terus, mending uangnya disisihkan ke keperluan yang lainnya. Yang ke-15 adalah beli alat olahraga tapi nggak kepake. Niatnya tuh sebenarnya baik sih, biar hidup kita sehat gitu ya. Tapi beli alat olahraga ini sebenarnya bisa dibalik. Karena daripada nggak kepake karena kita nggak siap, lebih baik kita membiasakan tubuh kita dulu buat olahraga rutin. Kalau kita udah benar-benar bisa olahraga dengan siap, kita baru beli alat pendukungnya. Jadi barangnya itu nggak sia-sia. Yang ke-16, membeli paket data berlebihan. Siapa nih yang di sini suka beli paket data berlebihan tapi di tempat kerjaan kalau ada wifi gratis malah pakai wifi? Mungkin pengeluaran ini tuh nggak terasa gitu ya, karena ya kita cuek aja gitu. Tapi kalau teman-teman aware sama pengeluaran bagian ini, sebenarnya malah nggak penting-penting amat loh pakai data itu. Apalagi kalau di rumahnya juga ada wifi. Mending kita beli pakai data yang wajar-wajar aja. Misal paling kita butuhnya kalau di luar ngabarin temen. Berarti kita ya kemungkinan besar nggak akan tiba-tiba YouTubean, TikTokan berjam-jam di luar kan. Pasti kebanyakan waktunya dipakai di kerjaan dan ada wifi gratis yang bisa kita manfaatkan. Dengan aware dengan hal ini, kita bisa hemat sampai beberapa puluh ribu rupiah setiap bulannya dan bisa dipakai buat keperluan lainnya. Nah, itu tadi adalah 16 pemborosan yang gak sadar kita lakukan padahal hidup kita lagi pas-pasan. Semua contoh pemborosan tadi itu kebanyakan selain emang menurut kata De Fremsi, itu juga dari lingkungan dekat kita. Jadi kalau teman-teman masih ada hal yang dirasa pemborosan, bisa banget sebutin di kolom komentar. Aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.